Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba menginformasikan perihal aplikasi PMM dihapus untuk guru. Ada yang bertanya ya, apakah nantinya aplikasi PMM itu akan dihapus untuk guru? Di sini tanda tanya besar ya. Nah, di sini kita akan langsung bahas terkait dengan info terbaru dari Kemdikbudristek yang nantinya menjawab pertanyaan dari rekan-rekan guru, apa benar aplikasi PMM itu dihapus atau tidak. Cek fakta berdasarkan informasi resmi dari Kemdikbud. Dan apa betul kira-kira guru itu kesulitan teman-temannya dalam mengikuti PMM, terutama pelatihan mandiri dan pengelolaan kinerja. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K, PMM, e-kinerja, kemudian info guru dan tunjangan termasuk kenaikan gaji. Baik teman-teman, langsung saja kita to the point ke informasinya. Oke teman-teman ya, sekarang kita sudah berada di aplikasi platform Merdeka Belajar atau disingkat dengan PMM, yang mana akhir-akhir ini ya cukup viral sih ya terkait dengan informasi terkait dengan kesulitan atau keluhan-keluhan dari banyak guru di media sosial terkait implementasi pengelolaan kinerja di aplikasi PMM. Perlu teman-teman ketahui ya bahwa di aplikasi PMM itu ada banyak fitur utamanya ya. Ada fitur pengembangan diri, kemudian ada fitur mengajar dan inspirasi ya. Kalau fitur pengembangan diri ini yang diutamakan, yang pertama itu ada pelatihan mandiri, ada komunitas, ada seleksi kepala sekolah, fitur refleksi kompetensi, fitur LMS, dan fitur PPG Daljab. Dan insya Allah nanti untuk pelaksanaan pengolahan kinerja teman-teman guru itu dipermudah karena untuk mendapatkan SKP periode Januari-Juni 2024 teman-teman tidak perlu mengurus secara manual, kemudian tidak perlu juga mengakses e-kinerja di BKN. Cukup teman-teman selesaikan pengelolaan kinerja dengan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Nantinya kepala sekolah dan guru itu akan mengadakan observasi, kemudian ada praktek di kelas, kemudian ada pengembangan kompetensi teman-teman, dan ada penilaian dan ada refleksi. Itulah yang akan menjadi nilai SKP guru ASN dan kepala sekolah untuk periode Januari-Juni 2024. Jadi jujur kalau saya lumayan memudahkan lah ya pengolahan kinerja yang ada di PMM. Artinya kita cukup mengakses satu aplikasi, kita akan mendapatkan banyak fitur-fitur yang menurut saya menarik, inspiratif, dan tentunya akan mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang guru dan juga kepala sekolah. Di luar sana banyak sekali yang mengatakan bahwa PMM itu menyulitkan guru, menambah beban administrasi. It's okay lah teman-teman ya. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya salah satu kendala kita ketika mengikuti PMM atau mengakses PMM itu adalah faktor jaringan. Menurut saya sih itu ya teman-teman, faktor jaringan. Kalau misalkan teman-teman berada di sekolah yang relatif jaringannya bermasalah, wajar lah ya. Jadi wajar kalau misalkan guru-guru mengeluh karena untuk mengakses PMM itu tentunya butuh jaringan. Kalau dikatakan PMM itu mengganggu proses belajar mengajar ataupun membebani administrasi guru, saya rasa tidak teman-teman ya. Karena jujur PMM itu juga dikerjakan oleh kepala sekolah, sehingga menurut saya ini cukup menarik karena nantinya akan ada semacam kolaborasi antara guru dan juga kepala sekolah. Kepala sekolah tentunya sudah menempatkan diri bahwa pelaksanaan PMM ini bukan tugas tambahan bagi guru-gurunya. Jadi ada semacam diskusi antara guru dan kepala sekolah agar bagaimana pelaksanaan pengelolaan kinerja dan PMM itu bisa berjalan dengan baik sehingga mengembangkan kompetensi guru tanpa
harus menjadi beban administrasi. Saya rasa kalau dikatakan menjadi beban administrasi itu menurut saya salah besar teman-teman ya, karena di sini akan ada keterlibatan langsung kepala sekolah. Jadi kepala sekolah yang menentukan kapan guru itu diobservasi, kapan guru bisa melaksanakan pengembangan kompetensi, karena nantinya untuk pengajuan RHK teman-teman itu kan disetujui oleh kepala sekolah. Artinya ada diskusi terlebih dahulu dengan kepala sekolah apakah pemilihan RHK di pengulang kinerja itu bisa dikerjakan oleh guru dan tidak mengganggu produktivitas guru sebagai pengajar pendidik untuk anak-anak kita sekalian. Seperti itu kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada fakta ya. Ada isu yang mengatakan apakah PMM akan dihapus. Jelas ya, PMM itu tidak dihapus, tetapi PMM itu tidak wajib untuk guru. Ya, tidak wajib untuk guru untuk beberapa fitur utama. Contoh misalkan teman-teman ya, fitur pelatihan mandiri ini itu tidak wajib. Kemudian komunitas juga tidak wajib. Ini refleksi kompetensi tidak wajib ya, LMS dan PPG Darjab. Itu fitur-fitur yang menurut saya tidak wajib dan tidak memiliki tenggang waktu ya. Sedangkan yang harus dikerjakan ini yang pengulang kinerja, karena nantinya akan menghasilkan SKP teman-teman. Tapi catatan, bagi guru yang berstatus non ASN ataupun kepala sekolah yang berstatus non ASN, pengulangan kinerja ini tidak diharuskan. Nah, sebagaimana di sini informasi resmi dari Kemendikbud. Nah, kalau kita lihat edaran resmi dari Kemendikbudristek teman-teman, tentunya ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan aplikasi PMM dihapus atau sebaiknya aplikasi PMM dihapus. Sepertinya tidak akan dihapus teman-teman ya. Di sini dikatakan 4 hal penting dalam surat edaran pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Mari baca info lengkap surat edaran GTK. Ini surat edarannya memang sudah ada dan tentunya teman-teman sudah punya ya. Nomornya ini teman-teman ya, 0559. Di linknya seperti ini. Kita lihat poin per poin. Yang pertama di sini ada kabar gembira teman-teman ya, bahwa untuk perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah di PMM itu alhamdulillah diberikan tenggang waktu yang lumayan panjang sampai dengan tanggal 31 Maret 2024 teman-teman ya. Saya ulangi, untuk batas penyelesaian perencanaan kinerja guru dan kepala sekolah itu diperpanjang sampai 31 Maret 2024. Jadi teman-teman guru dan kepala sekolah itu punya waktu yang lebih banyak untuk merumuskan RHK yang bisa dikerjakan oleh guru untuk satu periode. Tentunya RHK itu disesuaikan dengan kondisi sekolah dan kemampuan guru. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan dari kepala sekolah sehingga RHK nantinya yang dipilih oleh guru di pengulangan kinerja itu tidak menyulitkan. Itu tidak menyulitkan dan pastinya kepala sekolah itu akan membimbing guru-gurunya ya tanpa mengganggu proses pembelajaran. Kenapa? Karena pengulangan kinerja itu esensialnya itu ada dua, yaitu pembelajaran di kelas dan yang kedua itu adalah perilaku bekerja. Itu yang menjadi penilaian utama di pengulang kinerja. Jadi salah besar kalau misalkan pengulang kinerja itu semata-mata guru hanya mengejar sertifikat melalui webinar-webinar yang dilaksanakan di luar sana ataupun di PMM. Itu salah besar teman-teman. Justru yang utama pengelolaan kinerja itu, yang utama itu adalah bagaimana guru memperlihatkan perilaku bekerja yang positif di dalam kelas, dan yang kedua itu adalah bagaimana proses pembelajaran di kelas yang ada outputnya yang positif, yang bisa meningkatkan kreativitas siswa. Jadi inti dari pengulang kinerja ini adalah bagaimana guru-guru bisa meningkatkan profesionalismenya dalam proses pembelajaran. Jadi salah besar atau salah persepsi kalau misalkan ada pandangan yang mengatakan bahwa guru-guru hanya mengejar sertifikat melalui webinar. Berarti kalau misalkan ada guru-guru yang seperti itu, berarti itu salah kaprah ya, atau kemungkinan ada kesalahan informasi. Jadi teman-teman cek saja di RHK-nya, cek saja ketika RHK-nya sudah disetujui. Yang utama itu adalah observasi, dan di observasi itu nanti ada kolaborasi antara guru dan kepala sekolah teman-teman ya. Kemudian kedua, di sini jelas sekali bahwa PMM itu tidak dihapus teman-teman ya. PMM itu tidak dihapus, tetapi PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan. Nah, jelas sekali ya. Jadi sudah terjawab pertanyaan dari teman-teman bahwa PMM itu tidak dihapus. Dan apakah sebaiknya PMM itu dihapus? Itu tidak dihapus teman-teman ya. Kenapa? Karena memang PMM itu bukan pekerjaan administrasi tambahan. Faktanya sebagian besar fitur di PMM
PMM tidak diwajibkan dan tanpa tenggang waktu ya, tanpa tenggak waktu. Jadi tidak ada tenggang waktu, jadi bebas kapan saja bisa diselesaikan dan memang tidak diwajibkan. Tapi ada yang bertanya, tapi di pengulangan kinerja itu harus mengikuti pelatihan mandiri. Ya betul sekali, mengikuti pelatihan mandiri, tapi ini akan ada diskusi dengan kepala sekolah. Jadi kepala sekolah sebagai atasan kita kan nanti sudah tahu bahwa pelatihan mandiri ini yang bisa dikerjakan oleh guru tanpa harus mengganggu proses pembelajaran, dan kemungkinan pelatihan mandiri ini teman-teman bisa ikuti, bisa laksanakan itu di luar jam mengajar, baik di malam hari, di sore hari, atau pada saat pulang sekolah dengan memanfaatkan komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, ini tidak wajib ya, ini fitur pilihan tidak wajib, kemudian komunitas juga tidak wajib, bukti karya, refleksi kompetensi. Ini tidak wajib karena tidak memiliki tenggang waktu. Tapi ada satu fitur yang diharuskan bagi guru dan kepala sekolah, itu pun yang berstatus ASN, yaitu yang namanya pengelolaan kinerja. Tujuannya apa? Kenapa pengelolaan kinerja ini diharuskan bagi guru dan kepala sekolah? Karena ini menunjang karir dan tunjangan teman-teman ke depannya. Karena untuk membantu pengisian SKP jadi lebih praktis dan efektif. Nah, namun fitur ini tidak diharuskan bagi guru dan kepala sekolah yang berstatus non ASN. Nah, kabarnya di sini pengisian SKP periode Januari-Juni 2024 di PMM tidak mempengaruhi pencairan TPP semester ini. Artinya apa? Jadi tenang saja, kalaupun misalkan SKP teman-teman di Januari-Juni 2024 tidak terlalu maksimal karena baru awal-awal mengikuti pengulangan kinerja di PMM, itu tidak akan mempengaruhi tunjangan sertifikasi guru. Khusus untuk Januari-Juni 2024 teman-teman ya, karena masih menggunakan SKP 2023. Nah, jadi Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak perlu khawatir ya. Jadi saya ulangi, Bapak dan Ibu kepala sekolah tidak perlu khawatir. Pemerintah daerah perlu memastikan pemberian TPP ASN guru dan kepala sekolah tepat waktu sesuai dengan lini masa yang telah ditetapkan. Kesimpulan video kita pada hari ini bahwasanya PMM itu tidak dihapus, tetapi PMM bukan pekerjaan administrasi tambahan, dan faktanya sebagian besar fitur di PMM tidak diwajibkan dan tidak ada tenggang waktu. Fitur yang diharuskan cuma satu, yaitu pengelolaan kinerja, itu pun untuk guru dan kepala sekolah yang berstatus ASN. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.